Oke, perkenalkan nama saya Rio Lisandro, NIM 51904113111. Di sini saya akan membahas tugas dari materi jQuery. Di sini saya diberi tugas membuat form sederhana dengan dan drop down dan checkbox. Dan checkbox. Sebentar, saya buka dulu. Nah, jadi yang sudah saya buat adalah seperti ini, form jQuery-nya. Nama, ada field nama, prodi. Nah, hobi ini pakai checkbox, dan prodi ini pakai drop down, alamat, dan alamat juga. Sini coba kita ini, cekkan Rio Alessandro, sistem informasi, downloading, hiking, alamat, satu, simpan. Nah, maka di sini jika kita klik simpan, maka data yang tadi kita inputkan akan dialihkan ke tabel ini, akan ditampilkan namanya. Kita masuk ke codingan. Dan ini tidak menggunakan database, jadi setiap inputan dari user nggak bisa kesimpan dalam database. Misalkan kita refresh, maka data pun hilang. Oke, kita buka di sini. Jadi di sini untuk scriptnya di sini saya menggunakan Bootstrap. Ada beberapa yang saya menggunakan Bootstrap, sama script source-nya kita arahkan ke folder jQuery, lalu di dalamnya ada folder JS, JavaScript. Dan ini isinya jQuery. Sama kita buat form, di mana buat form di sini saya menggunakan Bootstrap. Ada field nama dengan ID-nya nama, prodi dengan dropdown ID-nya prodi. Di sini hobi ini checkbox dengan ID-nya masing-masing berbeda, 1, 2, 3, 4, dengan value-nya juga masing-masing berbeda. Lalu di sini ada alamat, ada ID alamat. Oke. Lalu button simpan. Button simpan nanti akan kita triggerkan. Kalau kita klik akan mengeksekusi. Kosongkan ini untuk button reset. Lalu ini table, isinya ntar di table datanya. Nama, prodi, hobi, dan alamat. Lalu untuk scriptnya kita buka text script. Lalu di sini $dokumen titik ready function. Ini artinya ketika dokumen ketika form 2.html ini dijalankan, pertama dibuka, maka function script ini dia otomatis udah mengeksekusi. Otomatis sudah siap untuk dieksekusikan. Nah, di mana di dalamnya adalah $ hash simpan, di mana hash ini adalah ID-nya, ID simpan. Nah, ID simpan ini berasal dari button simpan. Nah, simpan dot click function. Jadi jika kita klik button simpan dengan ID simpan, dia akan menjalankan eksekusi di bawahnya.
triggernya adalah ketika button simpan diklik, maka ada program yang harus dieksekusi. Simpelnya seperti itu. Lalu kita buat variabel nama, dollar, ID nama, dot value, ini value. Jadi apa yang diinputkan sama si user, ya dolar nama ini itu ID si input type si nama ini, ID nama. Diisikan, lalu dot value. Jadi yang diambil adalah value inputannya. Lalu prodi pun sama, diambil inputannya. Lalu hobi. Hobi ini kita hanya mengambil ID-nya aja. Untuk kasus yang ke select yang terpilih ke checklist, ntar ada di program berikutnya, dari script berikutnya. Lalu di sini variabel alamat sama ID alamat dot value. Nah, ini saya membuat jika inputan kosong. Nah, kalau misalkan nama ini kan dari ID nama nih, input type text dengan ID-nya nama. Jika nama dibandingkan jika nama ini bernilai 0, nggak ada inputannya kosong. Jika kosong, nama ini kosong, maka jalankan ini alert. Di mana alert ini dia akan menampilkan mohon isi field nama. Window alert. Exit. Prodi pun sama, jika prodi yang terpilih adalah empty, maka jalankan sama. Nah, empty ini dari mana? Empty ini dari ini option value ini. Oh, ini option value defaultnya. Saya beri value empty. Jika yang kepilih dia empty, maka mohon isi field prodi. Nah, lalu di sini ada if lagi nih. If ini untuk checkboxnya. Jika hobi tidak kecek, jika hobi tidak di checklist, dan hobi 2 juga nggak di checklist, hobi 3 nggak di checklist, dan hobi 4 nggak di checklist, maka let mohon isi minimal satu pilihan. Jadi user diminta seenggaknya satu pilihan yang di checklist. Nah, di mana hobi ini dari sini, dari checkboxnya. Lalu kita buat if lagi, if alamat. Ini untuk text field alamat. Jika dia kosong, maka mohon isi field alamat. Exit. Nah. Lalu ini jika checkbox tercek. Jadi kita bikin dulu hobi ini beda ya. Ini hanya kecil, ini hanya besar. Jadi kita buat hobi 1 sama dengan 0. Jadi hobi 1 ini kosong, hobi 2 juga kosong, begitu pun sampai hobi 4 juga kosong. Lalu kita if kan, jika hobi is check. Nah, jika hobi 1 cek. Nah, hobi 1 kan dari nih ID 1. Nah, ID 1 nih. ID 1 jika dia tercek, maka hobi 1 H besar, hobi 1 sama dengan H kecil hobi 1 dot value. Nah, dia ngambil value-nya. Di mana value-nya di sini ID-nya, value-nya coding. Dia ngambil value-nya. Nah, kita buat if lagi sama yang kayak hobi 1. Hobi 2, kalau hobi 2 kecek, maka maka value-nya ditampilkan. Oh, value-nya disimpan dulu di dalam variabel hobi 2. H besar hobi 2. Sama dengan sampai hobi 4. Jadi sama. Untuk menampung nilainya dulu, menampung value-nya.
Kalau sudah, masukkan data ke table. Jadi di sini kan udah semua nih, udah ke semua nama, prodi, alamat, sama hobi. Misalkan udah kecek semua dan benar, nggak ada yang kosong, berarti di sini kita lanjut ke masukin data dari user. Data user tadi ke table. Kita buat variabel table ini sama dengan dokumen .get element by tag name. Nah, tbody, di mana tbody ini? Nanti kita akan naruh datanya ntar di dalam tbody ini. Tbody di mana? Nah, di sini tbody. Ya. Tbody. Lalu dengan index array-nya 0, nanti kita lihat variabel row, table dari sini, insert row-nya 0. Lalu variabel 1, ini cell ini untuk kolomnya. Sel 1 ini dia nggak insert ke kolom 0. Set 2 untuk ke kolom 1. Dan sampai sel 4 untuk ke kolom 3. Kolom, ya untuk kolom. Maka di sini kita isi kolomnya. Isi kolomnya apa? Sel 1 dot inner html nama. Sel 2 pun sama, prodi. Sel 3 dia hobi pakai H besar ya. Pakai H besar sampai hobi 4, inner html, alamat. Lalu setelah udah kesimpan, kan otomatis kesimpan nih. Simpan. Lalu jalankan di sini kosongkan form. Di mana form dikembalikan seperti semula waktu user pertama kali buka. Jadi dikosongin semuanya. ID nama value-nya dikosongin, prodi value-nya dibalikin ke empty, lalu input checkbox-nya sini. Checkbox-nya ini kan checkbox kan udah keklik tuh, udah ke checklist. Nah, di sini kita mengambil input checkbox. Jadi input checkbox ini dari sini nih. Dari checkbox. Nah, tag input dengan type-nya checkbox. Ya. Lalu di sini each function menjalankan function ini. Menjalankan function ya di dalam functionnya script ini. This check yang kecek itu sama dengan bernilai false. Jadi dikembalikan ke 0. Dikembalikan, dia nggak ngecek lagi, dia di uncheck ibaratnya. Lalu di sini alamat kita kasih value-nya 0. Pada ini coba kita jalankan. Refresh dulu. Ini prodi teknik informatika. Misalkan nggak saya cek alamat kampung tua, kita simpan. Nah, ini mohon isi minimal satu pilihan. Oke, misalkan coding aja nih. Simpan. Nah, maka coding. Ini kampung tua. Yang kita pengen nambahin lagi. Oh, di sini dia otomatis kosong ya, karena tadi udah ada kosongkan form. Kasih nilai kosong lagi. Ini Jessica suka olahraga, membaca, dan hiking. Kita simpan, kita alamat kita kosongkan, maka mohon isi feed alamat. Kampung baru. Di sini nggak ada nih, kosong. Coba. Nah, mohon isi feed nama. Jadi ada alertnya. Jessica. Kalau ini kita pilih ini, pilih default-nya, prodi, kita simpan. Nah, maka di sini juga muncul mohon isi feed prodi. Nah, kita isiin psikologi, kita simpan. Nah, ini ada nih, udah ada nama Jessica, prodi psikologi, hobi. Nah, di sini insert row,
row sama dengan insert row. Jadi dia nge-insert baris 0. Jadi setiap data baru yang diinputkan, dia akan ditampilkan di paling atas. Ini data lama akan di bawah. Jadi ditumpuk sama data yang baru. Itu coba kita tambahkan satu lagi. Jessica April, internasional, hiking dan olahraga. Alamat di London. Kita simpan. Nah, dia ntar data baru posisinya akan selalu di atas. Dan data lama pasti dia di bawah, akan tertumpuk oleh data-data baru yang udah keinputkan. Mungkin seperti itu. Jadi form jQuery sederhana yang sudah dibuat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri, sekian, dan terima kasih.